Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita yang sudah kita baca ini, Yesus ditangkap. Saya teringat ada lagu yang berkata, of good sealed with a kiss. Itu lagu cinta, biasa anak muda, karena rupanya mereka berpisah, sehingga salah satu tanda nyatakan dengan ciuman. Tetapi ini bukan ciuman biasa, tetapi cerita kita di ini, Yudas ingin memberi tanda kalau yang saya cium, tangkap dia. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada 3 figur utama di sini dari pembacaan kita. Saya kategorikan ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 adalah Yudas. Kenapa ring 1? Biasa orang yang sangat amat dipercayai. Di organisasi manapun, di tempat kerja manapun, seorang bendahara itu sangat dipercayai. Itu tidak gampang. Toh? Jadi tidak gampang. Itu pertama, ring 1. Ring 2 adalah murid-murid. 11 murid yang lain di luar Yudas tentunya. Ini 11 ini berbagai mereka profesi. Mereka juga adalah bagian ring 2 orang-orang dekat dengan Tuhan Yesus. Ada ring 3. Pemikiran saya, kenapa dia cuma pakai sehelai? Karena mungkin dia pikir mau terangkat ke surga sama-sama. Oh. Tetapi dia juga yang melarikan diri seorang muda. Tidak tahu dia pemuda atau remaja, tapi dia anak muda. Dia juga melarikan diri. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa belajar bahwa ada yang dekat sekali, ada yang agak jauh sedikit, ada yang jauh sekali, tapi kita bagian keluarga besar. Ternyata ada juga yang boleh berkhianat. Tapi kita fokus saja kepada Yudas. Jemaat sekalian, ternyata seperti lagu tadi, seperti yang kuingini. Mungkin dalam kehidupan Pak Ari yang berhari ulang tahun, boleh dikatakan banyak yang cita-cita, impian, harapan yang ingin coba diwujudkan. Sedikit saya lihat apa arti Arita. Kalau di kamus, bahasa nama Arita ya seorang yang memiliki kreativitas, rasa yang optimis. Toh? Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita terlalu pede. Kita terlalu percaya diri bahwa apa yang kita pikirkan itu pasti terwujud. Sama dengan Yudas. Jadi pertanyaan kepada kita, kenapa sampai Yudas berkhianat? Apa karena ini 30 keping perak? Enggak juga. Buktinya 30 keping perak itu dia buang di bait Allah. Dan imam-imam pakai gunakan beli tanah untuk kuburan. Dia tidak perlu tuh 30 keping perak. Dia seorang bendahara. Dalam kata-kata anak muda sekarang, dia seorang sultan. Banyak doi. Berapa itu 30 keping perak? Tuh, satu kapleng tanah ya. Kalau sekarang di sini mungkin 30, 40, 50 juta. Apa itu dia buang? Karena dia terobsesi yang luar biasa ternyata. Kita harus tahu bahwa ternyata bangsa Yahudi, bangsa Israel itu memiliki pemikiran ke depan. Kita akan memiliki seorang raja Yahudi yang seperti Daud dulu. Itu anggapan orang. Jadi Yudas pemikirannya dibilang begini. Kenapa Tuhan Yesus selama ini dalam cerita dia cuma lihat orang miskin, menyembuhkan orang sakit, menolong orang, menyembuhkan. Kenapa enggak enggak seorang raja yang seperti Daud lalu berlaksa-laksa dia boleh sekala. Kenapa Yesus tidak? Kalaupun Yesus melawan pada saat penangkapan itu, pasti rakyat di belakang dia. Yang jumlahnya pasti banyak. Termasuk mereka, 12 murid. Tetapi akhirnya Yudas menyesal. Apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan, apa yang dia impikan, apa dia obsesi. Yang sebagian besar orang Yahudi Israel obsesinya begitu. Kita lagi tunggu tuh raja. Raja yang membawa orang bisa mengalahkan Romawi dan raja-raja lainnya. Itu harapan obsesi besar. Bukan karena ini. Bukan karena dia mau suka lebih dari murid-murid lain. Ada kekuasaan, enggak. Tapi dia memang
memimpikan sama dia orang Yahudi Israel waktu itu, ada seorang raja akan hadir. Nah, dia cari jalan cepat. Bagaimana kalau Yesus kita dalam tanda kutip rupa jual, kong jebak pa dia taciong, kong para penjaga, para prajurit ini loku pa dia, tangkap pa dia. Mungkin saja dalam pemikiran Yudas, tiba-tiba dia mungkin jadi Superman, bukan Mr. Wick ya. Atau mungkin apa yang manusia super peng kan kalah, mulai saya tunjuk toh. Nah, jadilah dia raja. Dalam pemikiran Yudas seperti obsesi dari Yahudi Israel lainnya. Ini memang tidak gampang karena seringkali kita juga dalam kehidupan percaya, kenapa kita disolimi, kenapa kita dibully, kenapa kita dianggap remeh. Kita tidak menganggap itu dalam suatu proses rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap segala sesuatu yang indah, kalau kehidupan bergereja, kehidupan kolom, tim doa, itu mesti indah-indah. Baku-baku baik, baku-baku seinga, matombol tolombolan, baku-baku dukung, esa-esan, harus bersatu itu kalau bahasa tontemboan, magenang-genangan, babaku inga. Indahnya seperti itu. Semua idealisnya seperti itu. Tapi apakah begitu? Ketika mulai sepertinya majelis nak pedulikan, tim doa lupa, mulai kecewa. Oh iya kunjungi jadi orang itu. Dorang-dorang juga tuh begitu. Dalam torang pemimpi, kalau torang so bertobat, maka segala sesuatu indah, torang harus nomor satu. Nah, dari pengertian dari perenungan malam hari ini mengingatkan torang, jangan seperti Yudas. Karena apa yang dia pikirkan, tak balik Yesus baking. Bahkan di Yohanes, Yesus bilang begini, dalam pembacaan yang judul sama, biarkan mereka tangkap saja saya. Yudas langsung tak pikir, aduh, jadi lain nih cerita. Kita pikir Yesus sebagai lawan, lawan, maju, toh. Tuama, takut apalagi kalau so milisi atau tuh, so apa lihat memang dong apa lagi tuh remaja-remaja sekarang, rupa begal bukan, rupa dong anggap tuh aspal itu podeng, toh bawa motor tuh pembalap kemarin kita lihat disentul, bayang selalu luar biasa, dia pikir dia pikiran, dia nak pikir orang pikiran dengan apa yang Tuhan mau. Bagi kami juga tiap keluarga ada perbedaan. Seringkali kalau remaja pemuda berpikir, mak, kiapa tuh Birman Sabah so beli ini baru, kiapa tuh orang belum. Tong tapi perasaan tong lebih hebat dari dorang. Tuh mari tong renungkan. Saya juga terjadi begitu. Setiap keluar rumah pagi, kita akan baku dapat orang yang lebih jago dari kita, lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, lebih dari kita. Toh? 1001 alasan orang bisa pakai melemahkan orang. Padahal yang Tuhan butuh cuma satu alasan. Kita Tuhan punya. Jadilah seperti yang kau ingini. Maka sama itu boleh. Ngana mau kaya, ngana lebih pane. Kita Tuhan sayang, ada Tuhan perencana buat kita. Walau kita begini, ada Tuhan rencanakan buat kita. Tidak seperti Yudas. Pemikirannya, pokoknya Tuhan bagi. Akhirnya dia menyesal gantung diri. Karena obsesinya, pemikirannya, keinginannya, ternyata tidak seperti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, ini kalau tidak begini, kitab suci tidak bisa digenapi. Bagaimana tuh kitab suci genapi kalau Tuhan Yesus andaikan, padahal secara manusia semua mulai timbul di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Toh, ketiga kali dia berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Itu ketiga kali berarti semacam Tuhan juga kemanusiaan. Aduh, siapa tahu ada berubah kan ini kitab suci cuma berubah. Dalam kemanusiaan sama. Tuhan juga manusia, Tuhan juga manusia, seringkali saya rasa ada tuh kirene. Ada tuh rasa begitu. Ada tuh bahasa ewu pekeu. Aduh katukang. Iyo katukang karena turang batamang. Biar jodoh orang begitu turang iko. Asik kok cuma 2 botol tamu minum. Iko akan jokang. Masa katu tapi motor cuma kecepatan 30 km per jam. Sekali-sekali 120. Kalau perlu speedometer kalau boleh putus.
Nggak seperti itu. Jangan cuma karena batamang, ikut akan rame, ikut orang pecarita, pas berpuji-pujian palsu, kontor mau ikut seperti Yudas. Dia pikir nanti, agak dia pahlawan karena dia buka jalan. Kenapa? Secepat ini proses, Tuhan Yesus tak apa supaya Tuhan Yesus melawan. Ternyata enggak. Tidak seperti bayangan Yudas. Lewat perenungan malam hari ini juga buat yang berhari ulang tahun, Pak Kak Arita. Mudah-mudahan ini jadi perundingan bahwa ternyata dalam kehidupan kita, mungkin Pak Rita banyak memimpikan yang belum terpenuhi, cita-cita, harapan, keinginan. Tetap berdoa. Segala sesuatu ada proses. Tidak secepat itu membalik telapak tangan. Usia saya ketika sama dengan Pak Rita, sama juga saya sudah lewati. Di sini mungkin ada yang juga sudah lewati. Termasuk pemuda remaja bisa contoh Pak Kak Rita. Bagaimana sehari-hari kehidupan, bagaimana menapaki hidup. Banyak kisah sejarah mungkin sebentar akan disaksikan. Pertolongan Tuhan dari 57 ke 58. Itu tidak gampang. Kalau mau catat, banyak sekali mau catat. Lain kali naik, lain kali turun. Itu hidup begitu. Lain kali naik, lain kali turun. Toh? Ada orang bilang begini. Toh? Manusia kata seperti roda sapi. Lain kali di atas, lain kali di bawah. Kalau Kar bilang lain. Nyanda. Boleh di atas terus. Asal nggak lari di atas roda sapi itu, kalau lari terus, biar tuh roda berputar, kalau lari nggak mau ciri. Mereka kalau orang ciri ya, lengkali di atas, lengkali di bawah. Maksudnya apa? Orang tetap berusaha. Kali orang mau jatuh atau apa, tetap orang berusaha. Yang penting Tuhan minta orang setia, menjadi seperti yang Dia ingini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.